Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 28. Tuhan, perisaiku. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab, jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, tongkat dan penopang hidupku. Setiap pagi, Tobi terbiasa duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Namun pagi itu berbeda. Kabar pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja selama 5 tahun membuatnya hancur. Matanya berkaca-kaca, hatinya sesak. Dalam kebingungan, ia membuka Alkitab dan mata jatuh pada Mazmur 28. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7. Tobi teringat bagaimana Daud, penulis Mazmur ini, juga pernah berada dalam situasi putus asa. Dikepung musuh, ditinggalkan sahabat, bahkan diancam nyawanya. Namun, di tengah kegelapan, Daud berseru kepada Tuhan, bukan sekadar meminta pertolongan, tetapi mempercayai bahwa Tuhan mendengar dan akan bertindak. Hari-hari berikutnya, Tobi mencoba melakukan hal serupa. Ia mulai menuliskan kekhawatirannya dalam doa, lalu membaca firman Tuhan setiap pagi. Perlahan, ia merasakan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama menghubunginya tentang lowongan kerja. Bukan posisi yang ia harapkan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang lebih mengejutkan, 6 bulan kemudian, perusahaan barunya membuka divisi baru dan Tobi dipromosikan. Hidup Kristen tidak bebas dari badai. Mazmur 28 mengingatkan kita bahwa ketika segala sesuatu goyah, Tuhan tetap menjadi tongkat yang menopang langkah kita dan perisai yang melindungi. Seruan Daud bukanlah mantra ajaib, melainkan bukti relasi. Ia mengenal Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Seperti Tobi dan Daud, kita pun punya dua pilihan saat masalah datang, mengandalkan kekuatan sendiri atau berseru kepada Tuhan. Mazmur 28 mengajarkan bahwa iman bukan sekadar percaya Tuhan bisa menolong, tetapi yakin bahwa Ia akan bertindak tepat pada waktunya. Maka hari ini, jadikan firman-Nya sebagai pegangan.
Biarlah setiap langkahmu ditopang oleh keyakinan. Dia mendengar, Dia peduli, Dia bertindak. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau membuka mata kami lagi, memberi kami nafas hidup, dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu semalam, untuk udara segar yang bisa kami hirup, dan untuk segala berkat kecil yang sering kami lupakan. Engkau setia, ya Tuhan, dan kami mau mengucap syukur dengan hati yang tulus. Hari ini kami melangkah dengan ketidakpastian, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami. Maka, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah kami di tempat kerja, di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami membuat keputusan gegabah tanpa melibatkan-Mu. Beri kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu, baik melalui firman-Mu, nasihat orang bijak, maupun kesunyian hati kami saat berdoa. Tuhan, kami ingat saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau yang bahkan merasa putus asa karena tubuh mereka tak kunjung pulih. Sentuh mereka dengan tangan-Mu yang menyembuhkan. Beri mereka kekuatan untuk percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan. Hibur hati mereka, ya Bapa, dan teguhkan iman mereka di tengah kelemahan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan ekonomi. Bukalah jalan-Mu yang ajaib bagi mereka. Beri mereka hikmat untuk mengelola apa yang ada, dan biarlah kasih-Mu menyediakan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Bapa, ingatlah mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang membuka pintu yang tidak bisa dibuka manusia. Tuntun mereka pada pekerjaan yang Engkau sediakan. Beri mereka kesabaran dan iman untuk percaya bahwa Engkau punya rencana baik bagi hidup mereka. Ya Allah, berkati keluarga kami masing-masing. Pulihkan hubungan yang retak, kuatkan ikatan kasih. Lindungi anak-anak kami dari pengaruh dunia yang jahat, bimbing orang tua kami dalam kebijaksanaan, dan jadikan keluarga kami saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kuatkan para hamba-Mu yang melayani di gereja, di ladang misi, atau di tengah kesulitan. Beri mereka semangat baru ketika lelah, dan lindungi mereka dari serangan musuh. Penuhi kebutuhan mereka, ya Bapa, agar mereka bisa terus fokus melayani dengan sepenuh hati. Bapa, kami berdoa untuk negara kami, untuk para pemimpin di pemerintahan. Beri mereka hati yang takut akan Engkau, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk membela yang benar. Jadikan Indonesia tanah yang diberkati, di mana kebenaran dan keadilan-Mu nyata. Bapa, seperti Mazmur 28 mengingatkan kami, Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Di tengah ketidakpastian hidup, kami mau bersandar sepenuhnya padamu. Ajari kami untuk datang kepadamu dalam doa, percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab dengan cara-Mu yang terbaik. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar.
Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.